Halo Sobat ISPI-Pod, ingat obat, ingat ISPI. Di episode kali ini kita bakal mengangkat topik yang sangat erat kaitannya dengan kekayaan alam dan kearifan lokal Indonesia, yaitu etnofarmakognosi. Etnofarmakognosi mempelajari pemanfaatan bahan alam, khususnya tanaman obat, berdasarkan pengetahuan tradisional masyarakat yang kemudian dikaji secara ilmiah dalam dunia farmasi. Nah, yang spesial, pada episode kali ini kita gak ngobrol sendirian. Kita sudah kedatangan narasumber, yaitu dosen kita tercinta, Bapak Apoteker Nurdin, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi. Oke. Yang akan berbagi wawasan, pengalaman, serta pandangan beliau terhadap pentingnya etnofarmakognosi dalam pendidikan pengembangan ilmu farmasian. Sebelumnya Bapak boleh diperkenalkan dulu Bapak. Oke, perkenalkan saya Apoteker Nurdin, Magister Farmasi. Sebenarnya alumni ISPI juga ya. Oh, alumni ISPI juga ya. D3 Farmasi di sini pada tahun 2013 saya. 2013. Ya, terus lanjut S1-nya ngambil konversi di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung pada tahun 2014-2015 saya beres. Terus melanjutkan S2-nya di tahun 2016 awal, 2018 beres juga, terus lanjut apoteker lagi pada tahun 2020 sampai 2021. Kalau ngobrol tentang etnofarmakognosi, saya ingat skripsi saya pada tahun 2015, Mas. Oh, jadi judul skripsinya ya Pak? Iya, dulu saya meneliti tentang etnofarmakognosi. Baik Pak, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuki latar belakang dulu ya Pak. Sebelumnya Pak, bisa diceritakan secara singkat Pak, latar belakang Bapak tertarik dunia etnofarmakognosi ini? Oke. Jadi kalau misalkan ditanya latar belakang tertarik etnofarmakognosi ya, pikiran saya itu langsung terpikir tentang eksplorasi tumbuhan, Mas. Eksplorasi tumbuhan? Iya, eksplorasi tumbuhan. Jadi kan karena etnofarmakognosi berarti kan kita itu lebih ke kayak dunia etnomedisin ya. Jadi kayak memanfaatkan tanaman herbal berdasarkan etnis tertentu, mau itu suku Dayak, mau itu suku yang lain-lainnya gitu. Dari Indonesia dengan kepercayaan mereka kan pengobatan herbal yang ada di daerah mereka tersebut kayak gitu, Mas. Baik Pak, bisa diceritakan secara singkat nggak Pak pengalaman Bapak tertarik meneliti etnofarmakognosi di Pegunungan Meratus? Oke, alasan pertama ya, kenapa saya tertarik di Pegunungan Meratus, satu, karena di Pegunungan Meratus emang belum terjamah sama sekali, Mas. Dan saya karena kan di Indonesia emang keanekaragaman hayatnya sangat ini ya, sangat banyak lah. Mungkin Indonesia ini kaya dengan keanekaragaman hayati kayak gitu. Terus saya lihat di Pegunungan Meratus di daerah Loksado kayak gitu, emang mereka belum terjamah sama sekali dan hutannya itu masih asri lah. Jadi makanya saya kenapa tertarik, mungkin di sana saya akan menemukan tanaman-tanaman baru yang orang belum pernah temuin gitu, Mas. Itu saya alasannya kenapa saya tertarik di Pegunungan Meratus kemarin. Apa sih Pak keunikan Pegunungan Meratus dibandingkan wilayah lain dari sisi keanekaragaman hayati dan kearifan lokal? Kalau sisi bikin saya tertarik ya, itu salah satunya yang tadi di Pegunungan Meratus emang satu, hutannya emang asri ya, belum terjamah sama sekali. Dan dari segi sukunya juga, Mas, mereka tuh kayak lebih, kalau di tahun 2015 dulu itu mereka lebih percaya kalau berobat itu ke, ya bisa dibilang kayak tabib, bisa dibilang kayak orang-orang pintar gitu. Iya, orang-orang pintar kayak gitu, kayak kepala suku. Nah, mereka kalau berobat tuh dengan tanaman herbal gitu, Mas, bukan ke kayak ke rumah sakit atau puskesmas. Jadi mereka emang memanfaatkan tanaman herbal kayak gitu. Sejak kapan Pak penelitian Bapak ini dilakukan dan dalam konteks apa? Oke, kalau dibilang sejak kapan, penelitian saya ini kan dalam konteks skripsi ya sebenarnya. Skripsi saya itu pada waktu 2015, pada tahun 2015 saya melakukan penelitian skripsi di Loksado. Nah, jadi 2015 sih sebenarnya penelitian saya etnofarmakognosi ini. Berarti saat pian kuliah ya? Iya, saat saya kuliah. Ada gak sih Pak peran masyarakat adat atau lokal dalam penelitian ini? Peran masyarakat adat, kalau dibilang adat, sangat
Sangat berperan mas. Sangat berperan. Iya, sangat berperan karena data yang saya temukan, terus informasi yang saya temukan itu emang berasal dari masyarakat tertentu, masyarakat di sana yang benar-benar informan atau pemberi informasi terbaik itu pada saat saya wawancara itu emang kepala suku di sana kemarin. Suku, ya? Iya. Itu yang sering kayak mengobati masyarakat di sana. Kalau masyarakat ada yang mau berobat ke beliau kayak gitu. Gitu sih mas. Iya. Jadi sangat berperan ya. Menurut Bapak nih, apa tanaman obat yang paling menonjol atau menarik perhatian Bapak selama penelitian dan kenapa? Oke. Kalau dibilang sangat menonjol pada saat itu ada satu tanaman ya. Saya kalau dibilang apa tanamannya, saya juga nggak tahu namanya. Tapi kalau misalkan nama lokalnya saya tahu pada saat itu. Tapi untuk sekarang saya masih lupa. Sebenarnya masih terdokumentasi di skripsi saya. Nah itu tanamannya itu yang digunakan itu kemarin itu pada bagian akar. Dia bisa menyembuhkan diabetes. Diabetes ada kan yang diabetes yang kakinya sampai busuk kayak gitu mas, yang kayak gitu nah jadi akarnya itu direbus, nah itu bisa memulihkan kayak gitu. Nah itu yang paling saya sangat tertarik dan sampai saat ini saya cari itu sepertinya tanaman itu belum ada di Indonesia, belum ada terpublish di Indonesia ya kayak gitu. Tapi kayaknya masih ada ya di sana ya? Masih ada kalau di daerah sana. Dari tanaman-tanaman di sana kok apa yang paling sering digunakan oleh masyarakat? Yang paling sering digunakan, kalau kamu bilang paling sering digunakan rata-rata bagian akarnya mas. Kalau yang penggunaan iya. Tapi ada juga yang tidak menutup kemungkinan kayak penggunaan daunnya, penggunaan gitu ya kulit batangnya. Tapi kebanyakan yang dipakai kemarin itu dari segi akar. Dari akar. Ya akar-akaran. Direbus. Ya. Apakah ada tanaman yang penggunaannya belum banyak dilaporkan secara ilmiah tapi dipercaya kuat secara empiris? Sangat banyak. Sangat banyak. Kalau sangat empiris sangat banyak cuman belum banyak dilaporkan. Belum banyak dilaporkan. Iya, karena itu sebenarnya tugas kita sebagai entah itu seorang mahasiswa, entah itu seorang peneliti atau akademisi. Mungkin dari sana itu tujuan kita mendokumentasikan, kayak memanfaatkan itulah ya informasi-informasi. Cuman kita harus menggali ke daerah-daerah kayak gitu mas. Berarti harus ke sana lagi yang Iya, jadi emang banyak yang belum terpublikasi, tetapi kalau dipercaya secara empiris sangat banyak. Bagian tanaman apa yang paling sering digunakan Pak dalam penggunaannya? Oke, kalau bagian tanaman ya, sebenarnya kalau paling menonjol ya. Kalau bagian tanaman itu baik itu daun sering digunakan juga, akar-akaran sering digunakan, batang kulitnya juga sering digunakan. Cuman kalau misalkan pada saat saya penelitian kemarin yang paling dominan itu yang sering digunakan itu bagian akar mas, sama daun-daunannya. Di daunannya. Ada daunan juga. Apakah cara pengolahan kayak direbus, ditumbuk, atau diseduh itu mempengaruhi potensi farmakologinya Pak? Kalau dibilang begitu bisa mempengaruhi mas, cuman tergantung dari bahan. Kalau misalkan emang bentuknya itu daun, mungkin kalau kita langsung direbus dia bisa narik zat aktif, entah itu zat aktif atau misalkan bahan-bahan yang lainnya kan kayak gitu ya, senyawa-senyawa lainnya. Tapi kalau misalkan dalam bentuk akar kita langsung rebus tanpa ditumbuk dulu, mungkin kayaknya nggak terlalu banyak ketarik ya, nggak terlalu keluar senyawa-senyawa yang kita perlukan itu. Jadi kalau kamu bertanya seperti itu, mungkin saya jawabnya tergantung bagian apa yang mau kita pakai mas ya. Kayak misalnya daun ditumbuk gitu. Kalau daun ya langsung direbus boleh ya kayak gitu. Menurut Bapak nih, tanaman mana yang potensialnya untuk dikembangkan menjadi obat modern? Tanaman dari penelitian saya? Iya. Itu saya yang tertarik satu tanaman tadi. Yang bisa ngobat diabetes tadi ya? Diabetes itu. Saya paling tertarik. Soalnya itu pertama kali juga saya lihat tanaman itu ya. Jadi pertama itu kali. baru saya pertama kali melihat yang ada di Loksada itu. Banyak ya di situ Pak? Banyak kalau di sana, iya. Metode apa yang Bapak gunakan selama pengumpulan data etofarmakologi ini dan bagaimana cara pemilihan informan kuncinya?
Kalau dibilang metode, yang pertama satu saya wawancara. Wawancara ya. Ya. Observasi kan penting karena kita Ya. kan observasi ke sana. Ya, pasti. Iya, observasi, wawancara itu paling penting. Cuman kalau bisa kalau untuk wawancara buat misalkan teman-teman mahasiswa ya yang pengen meneliti atau kayak gitu, silakan cari dulu informan kuncinya. Dalam artian kita harus tahu dulu siapa sih, kalau bahasa hulusnya itu ketua di sana. Satu hal lah. Entah itu kepala suku atau kepala adat, nah itu biasanya itu yang lebih banyak informasi mas terkait tanaman-tanaman herbal yang berkhasiat di daerah tersebut. Ada gak sih Pak tantangan dalam proses validasi informasi dari masyarakat? Tantangan tadi, oke. Kalau dibilang tantangan pasti ada ya. Ada ya. Cuman berdasarkan penelitian saya kemarin itu, untuk tantangan validasinya kadang dari pada saat saya wawancara dengan informan kunci lah saya bilang gitu ya. Saya masih ingat sih namanya itu Pak Damang. Pak Damang ya. Pak Damang di daerah Loksado itu. Nah, kadang ada beberapa tanaman yang disampaikan beliau berkhasiat sekitar 48 tanaman lebih lah pada saat itu. Nah, jadi pada saat saya validasi ke masyarakat, jadi ada beberapa juga yang masyarakat itu belum tahu sebenarnya mas, tanaman itu. Dan emang yang tahu itu sebenarnya yang informan kunci tadi. Yang ketua di sana. Iya. Jadi kalau untuk tanaman-tanaman yang kadang yang sering dipakai lah, yang sederhananya itu kayak yang di dekat-dekat rumah, masyarakat itu pada tahu. Tapi kalau untuk yang kayak masuk ke hutan dan lain-lain itu informan kunci itu yang Banyak tahu. lebih banyak tahu. Iya. Sejauh mana sih Pak identifikasi botani yang dilakukan? Sejauh mana? Kalau sejauh mana saya kemarin itu sampai mana ya? Kalau identifikasi botani ya? Iya. Cuman sampai di ini aja mas, belum sampai kayak ke fitokimia dan lain-lainnya. Saya belum sampai. cuman identifikasi bagian awalnya aja. Jadi yang saya dapatkan ya pada saat penelitian itu nama tanaman lokal di sana, terus penggunaannya buat apa indikasinya, terus bagian apa saja sih yang digunakan, yang digunakannya sama masyarakat sampai di sana aja. Jadi untuk ke tahap etofarmakologi, fitokimia dan itu belum sampai di sana. Oh berarti belum sampai fitokimia sama Fitokimia. farmakologi gitu ya? Iya. Oh. Apa Pak tantangan terbesar selama melakukan penelitian di Pegunungan Meratus ini? Kalau tantangan terbesar selama di Pegunungan Meratus ya, Iya. kalau dibilang wawancara nggak terlalu berat, masih cuman yang pertama yang paling emang kita harus temuin ya, kita harus nemuin informan kunci dulu sih. Emang yang orang tahu sebanyak mungkin gitu ya tanaman-tanaman yang dipakai di daerah sana. Terus tantangan yang paling berat juga pada saat masuk hutan mas, mau nyari tanaman tanamannya ya. Kadang saya sudah checklist kan ada 48 tanaman nih. Banyak Saya banget. masuk ke hutan itu jadi cuman ya 30-an atau 30 lebih lah. Jadi ada beberapa tanaman lagi yang tidak terekspos gitu. Saya emang nggak dapat tahu namanya, tapi pada saat di lapangan saya nggak nemu gitu. Itu Bapak masuk hutannya sama kepala sukunya atau apa? Kalau kemarin masuk ke hutannya itu sama kalau bahasa Sulu Sungai ya, jadi kayak sesuruh kepala sukunya lah. Ada yang nemenin lah. Ada yang nemenin. Dan kebetulan ada teman saya kemarin di sana. Oh jadi bertiga gitu. Iya. Oh, oke. Apakah ada pengalaman Bapak yang paling berkesan atau tidak terlupakan saat penelitian ini? Pengalaman Yang tidak terlupakan nih Pak. yang paling berkesan ya. Iya. Paling berkesan itu saya senangnya itu karena masuk hutan aja. Masuk hutan, Jadi ya? banyak tanaman-tanaman, banyak pohon-pohon yang sebelumnya itu belum pernah saya lihat. Saya bisa lihat di dalam hutan tersebut. Dan yang paling berkesan ya satu lagi ini. Karena kan di Pegunungan Meratus ya, di sana tuh ada anggrek meratus mas. Anggrek Meratus. Anggrek meratus yang kita tuh hanya bisa temukan di dalam hutan. Selama saya menyusuri hutan itu sampai saat ini saya belum pernah ketemu anggrek meratus. Belum ketemu ya Pak? Belum ketemu. Di sana lagi gitu. Itu kan di hutan ya Pak? Ya. Kan Loksado terkenal sama lintahnya. Banyak Lintah, nggak ya? Pak
pas penelitian? Kalau pada saat saya penelitian kemarin kebetulan nggak ada lintah sih, nggak ada di sana. Ya mungkin karena dia kan posisinya emang lagi di atas ya itu ya Oh. menariknya, di dataran tinggi juga. Cuman kebetulan emang pada saat itu saya nggak nemu sih lintah. Nggak nemu ya. Aman. Terus Pak, respon masyarakat terhadap peneliti luar tuh gimana Pak? Apakah Oke. menerima? Jadi responnya ada dua sebenarnya. Cuman kalau dibilang kita main persentase 1 sampai 100%, 70-30 lah. 70-30. Iya. Jadi 70% itu ada yang nerima, 30% itu ada yang nolak. Satu. Alasannya kenapa? Kalau yang menerima itu oke. Karena ini informasi nih, jadi bakalan terdokumentasi ya. Iya. Tapi yang 30% maksud saya di sini tuh kenapa ada yang nolak kayak gitu? Mereka takut Mas. Jadi tanaman mereka yang berpotensi itu dibabat habis sama orang kayak gitu, itu aja sih kelemahannya kemarin. Jadi ada pro kontra kayak gitu lah, cuman nggak terlalu ini. Kalau misalkan emang lebih banyak kontranya mungkin saya nggak dibolehin eksplorasi di sana. Jadi kalau 70% yang menerima boleh aja ya? Iya, masih banyak yang menerima lah. Ada gak sih Pak kendala etik atau kepercayaan dalam menggali informasi obat tradisional? Kendala etik ya. Iya. Kalau kendala etik sebenarnya pada saat saya di lapangan sih nggak ini ya. Tapi dari si informan kuncinya itu aja sih bilang kalau misalkan kalau mau eksplorasi tanaman berkhasiat di daerah tersebut tuh, kalau misalnya mau masuk hutan tuh kalian harus sopan terus dan emang kalau dipublikasikan dan lain-lain kan bawalah nama daerah mereka gitu, jangan jadi untuk etik itu kayaknya aman-aman aja sih, nggak terlalu ini lah. Berarti aman aja. Apa nih? Apa sikap yang harus dimiliki peneliti saat melakukan riset etnofarmakologi? Sikap Iya, harus dimiliki nih. intinya mau ini aja lah, mau eksplorasi lah, mau berusaha. Mau ada asal ada niat ya? Ada niat, yang penting kan senang dia ya, Iya. kayak mengeksplor hal-hal yang baru. Karena kan yang emang kita cari kan yang namanya etnofarmakologi itu tanaman-tanaman yang berkhasiat berdasarkan etnis tertentu. Kalau misalkan kita di Rosari ya sudah cari informasi sebanyak-banyaknya, kita temukan tanaman-tanaman yang ada itu, kita dokumentasikan lah gitu sebenarnya. Pak, gini Pak, bagaimana posisi etnofarmakologi dalam pengembangan pada obat modern saat ini? Posisi etnofarmakologi. Ya, dalam obat modern. Oke, kalau posisi etnofarmakologi perkembangannya ya, jadi dia berperan penting. Ada perkembangan, misalkan perkembangan obat-obat baru di zaman modern sekarang, tanpa adanya eksplorasi di awal, mereka nggak akan tahu si tanaman itu berkhasiat apa sih. Nah, jadi ada apa ya, titik awal lah ketika orang mau mau ngebikin atau mau membuat tanaman apa sih, mau membuat obat-obat yang di sekarang yang modern ini ya. Jadi orang mesti ngelihat dulu, eksplorasi berdasarkan hasil empirisnya. Oh, tanaman tersebut itu dia berperan sebagai apa sih? Sebagai apa? Ya, terus dia juga ada kontribusinya nggak pada saat penelitian itu ya? Dia itu sebagai ada anti diabetes kah? Entah itu dia buat aktivitas farmakologinya buat apa kayak gitu. Nah, jadi peran penting pada saat dunia perkembangan di obat modern sekarang itu sangat berperan Mas. Jadi emang harus melihat dari segi etnomedisinnya dulu berdasarkan empiris kayak gitu. Iya. Ada gak sih Pak peluang lanjutan dari hasil riset yang telah Bapak lakukan ini? Kalau dibilang peluang lanjutan sangat banyak. Sangat banyak ya? Iya. Karena kan bisa dibilang kayak gini lah, kalau penelitian saya itu bisa dibilang identifikasi awal studi pendahuluannya lah. Dari pendahuluannya. Jadi kan karena yang saya dapatkan tanaman apa aja sih berdasarkan nama lokal di sana. Nanti kan kita bisa cari tuh nama ilmiahnya apa tanaman itu. Karena kita tahu, oh si tanaman obat yang bernama lokal ini dia digunakan sebagai anti diabetes misalkan.
kita cek lagi bener nggak si tanaman itu farmakologinya itu mengarah ke sana gitu. Dia mengandung apa sih dia. Nah, kalau untuk penelitian saya nggak sampai ke sana. Jadi untuk kedepannya itu sangat berperan penting. Jadi emang ada berkelanjutan gitu ya. Kalau misalkan mau lanjutin dari penelitian saya, berarti kita lihat efek farmakologisnya bagaimana sih si tanaman-tanaman tersebut. Kok bisa dia sebagai antidiabetes, kok bisa dia sebagai misalkan obat gatal-gatal. Nah, itu aja sih. Berarti sangat bisa yang dilanjutkan ya. Sangat bisa. Apakah riset seperti ini Pak berpotensi berkontribusi pada penemuan obat baru di Indonesia? Sangat berkontribusi. Sangat ya. Iya. Karena tanpa adanya bukti empiris di awal, berdasarkan kayak informasi dari apa ya, tanaman-tanaman obat berkhasiat di daerah-daerah tertentu lah kayak gitu kan, orang nggak akan nemu juga mas mau menemukan obat misalkan mau obat-obat baru lah gitu ya, penemuan obat baru. Kalau misalkan berdasarkan empirisnya belum ada, ya susah juga gitu kan, pengen tahu dulu. Kalau misalkan sudah ada, oh itu bisa dibuat anti diabetes, kita cek dong apa sih senyawa apa sih yang terkandung di tanaman tersebut kayak gitu. Karena kedepannya kan nanti mungkin banyak pengujian selanjutnya lah kayak gitu lah, tahap pengujiannya gitu. Bagaimana sih Pak pentingnya dokumentasi ilmiah untuk mencegah hilangnya pengetahuan tradisional? Dokumentasi ilmiah sangat penting. Nah ini kadang yang suka terlupa itu, kita kurang menggali dari segi ini ya, ke informan kunci kayak gitu lah. Nah kalau misalnya kita sudah menggali, kita dokumentasikan, kita publikasi lah misalkan gitu ya, di artikel ini kan jadikan dia terpublikasi ya, jadi kayak tersimpan kayak gitu. Cuman kalau misalkan emang seterusnya lo cuman publikasi doang, misalkan gak dikembangkan juga kan, kayaknya stop sampai di sana aja gitu. Dan informasi-informasi yang kayak gitu harus berkelanjutan mas. Jadi misalkan kepala sukunya misalkan sudah gak ada kan, mungkin dilanjutkan sama entah anaknya, anak beliau, atau misalkan tetangga-tetangga di daerah sana lah yang memang menguasai semua semua informasi yang disampaikan dari kepala suku atau kepala adat di sana. Apa sih Pak peran apoteker dan akademisi farmasi lainnya dalam menjaga ilmu dan mengembangkan ilmu ini? Peran apoteker sama peran akademisi berarti seorang peneliti bisa ya, dosen dan lain-lain. Oke. Jadi peran sangat penting ya dari kalau itu etnofarmakologi ini. Kalau dari peran apoteker, mungkin sebelum kita mau menggunakan obat-obat kimia kayak gitu kan, kalau misalkan kita punya informasi yang obat-obat berdasar apa sih yang tanaman yang berkhasiat obat kayak gitu kan, mungkin kita lebih diperdalam aja sih. Kayak penggunaan jamu kan sekarang dia lagi marak ya, nah kayak gitu. Tapi kan kita harus tahu kalau tanaman itu bisa digunakan sebagai jamu itu kadarnya berapa sih, dalam artian itu misalkan kayak daun berapa helai kayak gitu kan. Terus kita rebusnya berapa ini, ya nggak sembarangan juga kan. Terus untuk peran akademisi, mungkin dari peneliti-peneliti lebih dieksplor lagi aja tanaman-tanaman yang berkhasiat di daerah-daerah tertentu. Itu aja sih mas. Pertanyaan saya nih Pak, ini kan lagi musimnya hujan ya Pak, ada nggak sih Pak tanaman yang buat hidung pilek, batuk gitu? Kalau misalkan ditanya kayak gitu ya, ada tanaman-tanaman yang di daerah-daerah yang dikit aja gitu ya, dikit aja yang di sekitar kita. Oke, kalau misalkan kayak tahu jahe nggak mas? Tahu. Nah itu kan bisa tuh kalau misalnya kita rebus kan, itu kan hangat ya. Terus itu juga bisa buat kita daya tahan tubuh kita lebih kuat. Untuk ngerebusnya itu kan secukupnya aja. Jadi misalkan di 1 gelas air, rebusannya itu misalkan apa sih bahasanya, kalau lupa saya itu bahasanya itu apa sih, kalau 1 itu aja, nah itu direbus aja sama air itu sampai misalkan yang asalnya dia segelas bikin jadi setengah gelas kayak gitu. Seluas ya? Iya. Satu itu kan aja ya? Hal-hal yang maksudnya di yang gampang kita temui ya. Iya. Baik. Segmen terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk mahasiswa farmasi yang sedang tertarik pada penelitian berbasis kearifan lokal ini? Oke, buat mahasiswa ya yang tertarik, kalau misalkan pengen meneliti, kalau bisa itu yang ini ya,
kalau mau meneliti daerah-daerah yang emang benar-benar terpencil. Pencil ya. Satu yang kalau misalkan punya hutan atau misalkan daerah itu yang jarang terjamah kayak gitu ya. Terus dia bisa mengeksplorasi kayak gitu, senang kayak neliti. Ini kan penelitiannya non nge-lab, maksudnya nggak nge-lab sama sekali, terus nggak ada berhubungan dengan rumah sakit dan puskesmas. Emang kita pure 100% itu di lapangan kayak gitu. Jadi untuk mahasiswa yang pengen meneliti ini semangat mengeksplor aja sih, Ya. kayak gitu aja. Semangat mentalnya juga. Iya, benar. Dan emang kayak lebih harus senang wawancara, senang ngomong sih sama orang-orang di sekitar kayak gitu. Terus gampang berbaur juga ya. Iya, benar. Ini kalau misalkan ya, saya dikasih kesempatan nih satu kali buat meneliti lagi gitu ya, buat penelitian atau nge-explore. Saya akan balik ke Pegunungan Meratus, Mas. Soalnya Sana masih lagi ya? belum puas, saya kayak nge-explore-nya belum beres itu. Oh, iya. Masih belum dapat tanaman anggreknya. Iya, belum nemu itu, saya belum lihat. Menurut Bapak nih, potensi apa yang perlu disiapkan untuk menjadi peneliti etnofarmakognosi? Kalau dibilang potensi, lebih ini aja sih. Kalau untuk hal-hal yang berhubungan dengan ini ya, keilmuan, nggak ada yang perlu dipersiapkan lebih banyak kayak gitu ya. Paling ya satu, seneng nge-explore. Dua, berarti emang kita harus jago wawancara ya. Kita emang lebih aktif lah nyari informan kunci gitu, orang-orang yang emang berpengaruh di daerah tersebut dan emang daerah tersebut yang jarang terjamah kayak gitu ya. Jadi kita nge-explore juga kayaknya bakal nemuin tanaman-tanaman baru nih yang belum ada di. Jadi potensinya sangat besar kalau misalkan emang daerah-daerah yang ada terpencil kayak gitu. Ada nggak sih Pak harapan pribadi Bapak terkait pengembangan tanaman obat Pegunungan Meratus ini ke depannya? Kalau harapan sangat ada ya. Jadi sebenarnya, nah kata saya tadi yang kalau saya diizinkan lagi, saya mau balik, saya mau eksplor sekali lagi ke sana dengan persiapan yang lebih matang dan mungkin saya akan bawa mahasiswa gitu ya. Mahasiswa lah. Sekalian kayak gitu. Kita aja sih kalau misalkan, soalnya kan masih banyak yang belum ini sih, yang banyak yang belum tereksplor gitu. Berarti Mas kemarin itu masih skala kecilnya aja ya? Skala kecilnya aja kemarin. Jika boleh merangkum nih Pak, apa satu pelajaran terpenting dari penelitian ini? Oke, kalau dibilang kayak gitu etnomedicine ya, saya sekilas balik sedikit, bukan etnomedicine, jadi pengobatan berdasarkan etnis tertentu kayak gitu ya. Jadi makanya saya sandingkan ketika ngomong etnomedicine, berarti saya mikirnya langsung eksplorasi tanaman berkhasiat nih di daerah tertentu kan, di daerah tersebut kayak gitu. Jadi karena ini sangat berperan pentingnya pada saat pengujian di tahap mau itu nanti etnofarmakologi, mau itu dari segi farmakologinya kan yang kayak gitu-gitu, terus pengujian yang lebih dalam lah kayak gitu kan. Etnofarmakologi sangat berperan penting nanti di awalnya itu sebagai identifikasi awal lah. Ketika orang-orang mau meneliti, misalkan mau nyari penelitian tanaman obat berkhasiat nih apa aja sih. Nah jadi kalau etnofarmakologi sangat penting di tahap awal lah kayak gitu ya, identifikasi awal. Kalau misalkan mau lebih lanjut ya udah kita ambil aja salah satu tanaman yang kemarin saya eksplorasi, misalkan kayak yang berhubungan dengan anti diabetes tadi, ambil aja uji lebih dalam tanaman tersebut kayak gitu ya, kok bisa dia sebagai anti diabetes misalkan kayak gitu. Kita aja sih Mas. Ya, pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Mengapa masyarakat luas perlu peduli pada penelitian etnofarmakognosi ini? Masyarakat luas, Ya, kenapa harus peduli ya? ya. Ya, karena kan satu ya, kita di Indonesia ini keanekaragaman hayati, kan kita kaya dengan keanekaragaman hayati ya. Banyak ya. Sebelum kita menggunakan obat kimia, tidak salahnya kita kita tuh menggunakan herbal dulu gitu, tanaman-tanaman obat berkhasiat di sekitar kita kayak gitu kan ya. Nah kayak gitu maksudnya, makanya kenapa masyarakatnya harus apa sih, kayak harus tahu lah kayak gitu ya,
tanaman obat berkhasiat yang di daerah sekitar, tanaman apa aja sih yang bisa digunakan. Oh misalkan tanaman ini harus ini. Jadi intinya nanti peran-peran mahasiswa itu harus mengedukasi. Oh tanaman ini bisa loh digunakan sebagai jamu. Tapi cara penggunaannya gini loh. Misalkan kayak gitu kan itu Iya. ya harus tahu. Nah sebenarnya ini sangat kan ini kita mau KKN juga ya untuk Iya. mahasiswa S1 ya. Iya. Nah, KKN tersebut itu kan sebenarnya peran penting pada saat kalau kita bisa nge-explore kayak gini, kita nanti bisa ngasih tahu ke masyarakat sekitar. Oh, tanaman di sekitar ini bisa digunakan buat ini loh kayak gitu. Kalau kita suka mengeksplor gitu ya. Iya. Nah, itu berkaitan erat sih sebenarnya. Wah, luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini. Dari penjelasan Bapak Nurdin kita jadi memahami bahwa etnofarmakologi bukan hanya tentang tanaman obat, tetapi juga tentang bagaimana ilmu farmasi berperan dalam melestarikan pengetahuan tradisional dan mengembangkannya secara ilmiah agar bermanfaat bagi masyarakat luas. Semoga pembahasan kita ini bisa menambah wawasan Sobat ISPI, sekaligus membuka perspektif baru bahwa bidang etnofarmakologi memiliki potensi besar, baik dalam dunia akademik, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nurdin atas ilmu dan insight yang telah dibagikan. Dan terima kasih juga kepada Sobat ISPI yang telah menyimak episode kali ini. Sampai jumpa di episode ISPI Pod selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, serta share agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Bye bye Sobat ISPI. Nah, thank you.